jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif UPT SD Negeri Pasir. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan, kemudian acara inti, selanjutnya yaitu tanya jawab. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Bapak CDP Bismillahirrahmanirrahim juga yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini, yaitu dalam rangka penyampaian budaya positif oleh CDP Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pertama saya atas nama pimpinan, atas nama kepala sekolah patut bersyukur bahwa sekolah kita, yaitu atas nama Bapak Bismillahirrahmanirrahim, yaitu telah mengikuti atau sedang mengikuti CDP, calon guru penggerak angkatan ke-10. Maksud tujuan hari ini akan menyampaikan materi apa yang telah diperoleh selama mengikuti program guru penggerak. Kami atas nama pimpinan akan terus mendukung dan semaksimal mungkin ikut memfasilitasi, ya, baik tenaga, pikiran, ataupun sarana prasarana apa yang belum kita punya, ya, ke depan, ya, kita usahakan untuk mendukung supaya kegiatan KBM kita ke depan semakin baik. Di antaranya alhamdulillah fasilitas internet di sekolah kita salah satunya, ya. Kalau dulu apalagi online, Zoom atau webinar, kirim WA saja tidak nyampe, ya, nelpon saja susah dulu. Yang kedua, sarana prasarana alhamdulillah dapat saya sampaikan sekali lagi. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Tadi hari ini akan menyampaikan materi. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti, yang acara inti ini
langsung di pematerinya oleh Bapak Miftahudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pasir, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Pasir beserta staf SD Negeri Pasir yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini saya sudah mengganggu waktunya untuk ikut mendesiminasikan modul yang setelah saya pelajari, modul 1.4, yaitu tentang budaya positif UPT SD Negeri Pasir. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya di sini bukan paling bisa atau paling wah, tetapi kita belajar bersama di sini apa yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu tentang budaya positif. Ini atau siang hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif itu adalah sesuatu kegiatan atau hal apapun itu yang timbul dari kebiasaan yang sudah kita biasakan di sekolah kita. Contohnya yang biasa kita laksanakan yaitu upacara bendera. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang harus terus dikembangkan. Nah, di dalam budaya positif itu ada konsep intinya, yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi kita sebagai seorang guru setiap hari, setiap waktu harus mempunyai pemikiran tentang perubahan bagaimana belajar anak-anak didik kita itu semakin hari semakin belajar. Dilihat dari mana hal tersebut harus dirubah, yaitu dilihat dari seberapa jauh anak didik kita melampaui tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau memang belum, berarti kita harus mengadakan perubahan. Kalau memang sudah, ya harus kita merefleksikan perubahan yang sudah kita alami itu. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, di mana disiplin positif ini itu sangat baik sekali. Yaitu di sini ada kata disiplin. Nah, disiplin itu adalah sebuah kedisiplinan kita baik waktu ataupun datangnya tepat waktu, pulangnya tepat waktu, dan juga pakaian juga harus disesuaikan dengan jadwal yang ada. Nah, di sini disebut dengan disiplin seperti itu. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai seorang guru harus menguasai, harus mengetahui yang namanya nilai-nilai kebajikan. Yang mana nilai-nilai kebajikan itu? Nah, di pendidikan kita, nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai seorang guru di dalam memberikan pembelajaran terhadap anak-anak kita harus menyesuaikan seluruhnya itu dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, dan juga kita sebagai seorang guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi anak didik kita manusia, kita juga adalah manusia. Tentunya mempunyai banyak sekali kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu yang mana aja salah satunya? Salah satunya yaitu kebutuhan makan dan minum. Tentunya semua kita dan anak-anak didik itu juga membutuhkan makan dan minum. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sandang dan pangan.
Sandang itu yang mana? Yaitu pakaian, tempat tinggal, lingkungan. Nah, sebagai seorang guru kita harus bisa menciptakan lingkungan pendidikan di sekolah kita yang baik dan juga positif. Selanjutnya yaitu kita harus mempunyai motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, dan sebagai seorang guru juga kita harus mempunyai posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol ini mungkin hal yang baru, akan tetapi setiap hari, setiap waktu kita di sini sudah melaksanakan posisi kontrol seorang guru tersebut. Contohnya, salah satunya yaitu guru itu sebagai teman. Nah, kita pada zaman dahulu dianjurkan sebagai seorang guru itu harus menjadi teman anak didik kita. Nah, akan tetapi untuk paradigma pendidikan sekarang ini, guru itu harus menjadi seseorang yang manajerial atau seseorang yang bisa mengontrol keseluruhan, baik itu sarana yang ada di sekolah ataupun peserta didik kita. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang sudah kita lakukan, akan tetapi belum kita publikasikan atau belum kita dokumentasikan. Contohnya bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu biasanya kita buat pada waktu awal pembelajaran, yaitu seperti peraturan kelas, masuk tepat waktu, terus kemudian mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan, terus kemudian hari Senin pakai pakaiannya merah putih dan seterusnya. Nah, tetapi sekarang kita sebut itu sebagai keyakinan kelas. Bagaimana untuk membuat keyakinan kelas? Yaitu kita sepakati bersama antara guru, terus kemudian teman sejawat dan juga peserta didik kita, yang akhirnya akan kita buat atau kita dokumentasikan dalam bentuk poster yang bisa kita tempel di pojok kelas ataupun di lapangan, sehingga anak-anak didik kita itu mengetahui keyakinan kelas kita itu seperti apa. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mencuri. Nah, itu termasuk ke dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, di dalam keyakinan kelas itu ada namanya hukuman. Yang kedua ada namanya konsekuensi. Dan yang ketiga ada namanya restitusi. Kalau hukuman itu yang mana? Contoh misalkan siswa dalam mengikuti kegiatan upacara pendidikan telat 5 menit di push up. Nah, itu contohnya adalah hukuman. Kalau keyakinan atau konsekuensi, kalau konsekuensi itu contoh misalkan siswa tidak membuat PR. Nah, kemudian kita memberikan hukuman, tetapi hukuman tersebut sudah disepakati bersama. Contohnya yaitu menghafal Yasin 1-10. Dan sekarang ini tidak boleh kita itu atau dilarang keras guru itu menghukum siswa dengan memberikan push up, berkeliling lapangan 10 kali, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan sekarang itu apa? Yaitu memberikan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya yaitu menghafal surat pendek, seperti itu hukumannya. Kalau zaman dulu mungkin lari 10 kali ke lapangan, ada yang dipukul dan segala macam. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, di dalam melaksanakan restitusi itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu ada namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang tadi yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan teori, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kata yang paling fundamental yaitu berdiferensiasi.
Apa itu berdiferensiasi? Ya, berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita gunakan dalam melakukan pembelajaran dengan peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Nah, kata lain yang dikatakan Profesor Mahfud yaitu berdiferensiasi itu seperti anak-anak kita mengaji di guru ngaji. Misalkan si A bisanya abata, jadi sekelompoknya dengan yang bisa abata terlebih dahulu. Tidak mungkin yang baru bisa abata langsung kepada Quran besar. Jadi dikelompokkan. Itulah yang disebut dengan berdiferensiasi. Ya, dikelompokkan. Jadi kalau di kelas, contoh misalkan kelas 1, misalkan si A, si B kita kelompokkan. Ada yang baru bisa mengucapkan huruf A, B, C, D. Dan yang satunya sudah bisa menyambungkan 2 buah kalimat. Nah, di situ kita akan kelompokkan siswa yang bisa A, B, C. Terus kemudian kelompok yang kedua yang sudah bisa menyambung 2 kata atau 3 kata atau sudah bisa membaca lancar. Nah, nanti bagaimana siswa yang sudah bisa membaca lancar? Boleh kita gabungkan ke dalam siswa yang baru bisa A, B, C, sehingga siswa yang sudah lancar tersebut akan memberikan contoh kepada siswa yang belum bisa tersebut. Bisa membantu. Iya, bisa membantu betul. Nah, seperti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misalkan matematika, ya misalkan matematika yang 1, 2, 3 itu sudah bisa menjumlahkan di bawah 10, yang lainnya misalkan di atas 10. Nah, nanti kita kelompokkan terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kita masukkan siswa yang sudah bisa, terus kemudian siswa yang belum bisa, sehingga semua yang ada di situ atau satu kelompok itu akan bisa semua. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang digaung-gaungkan kita supaya dalam pembelajaran itu mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semua pembelajaran yang kita lakukan harus menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini. Nah, selama ini kita itu terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol yang harus kita lakukan. Nah, selama ini siswa itu kita kendalikan. Kita kendalikan selama ini siswa itu sesuai apa yang kita inginkan. Padahal siswa itu juga manusia, mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, yang pertama, nah ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini guru itu atau murid itu harus nurut apa kata guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ada kritik dan rasa membuat rasa bersalah. Seperti apa sih membuat rasa bersalah itu terhadap murid? Contohnya, misalkan kita memberikan sebuah pekerjaan rumah atau tugas kepada anak didik kita. Nah, pada waktu pagi hari ada siswa yang tidak mengerjakan. Bu guru, PR saya ketinggalan, bukunya ganti. Nah, seorang guru tersebut berbicara, saya kecewa. Nah, kata-kata kecewa di situ itu adalah kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, kita sekarang boleh nggak mau berkata seperti itu? Seharusnya dihindari. Jangan sampai kita, wah saya kecewa sama kamu tidak mengerjakan kerjaan rumah atau tugas. Itu jangan sampai seperti itu.
Harusnya bagaimana? Harusnya ditanya, kenapa bukunya bisa ketinggalan? Kenapa tidak dikerjakan? Nah, kita tanya alasannya seperti apa, kenapa, sehingga nanti akan ketemu. Dan seharusnya siswa itu kedepannya akan seperti apa. Jadi nanti akan timbul sendiri dari dalam siswa sendiri. Yang selanjutnya yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini seharusnya orang dewasa itu memberikan kemerdekaan kepada murid atau juga kepada anak. Tidak boleh kita itu memaksa siswa, karena siswa itu mempunyai kodratnya masing-masing dan juga mempunyai mimpinya masing-masing. Dan kalau yang nggak mau nulis, nah kita cari dulu. Ya, ditanya dulu siswanya kenapa tidak mau menulis. Setelah ditanya siswanya, ditanya orang tuanya. Nah, setelah itu ditanya orang tuanya, nanti akan ketemu. Contoh misalkan si A nggak mau menulis, ternyata di rumahnya main HP saja. Nah, bagaimana tuh kerjasama antara guru dan orang tua? Contoh misalkan membatasi bermain HP tersebut. Terus kemudian membuat keyakinan atau membuat kesepakatan antara orang tua, guru dan anak mulai belajarnya jam berapa. Seperti itu. Sehingga akan ketemu tuh solusinya seperti apa. Dan kalau kita langsung menjudgment, wah salah, tidak boleh sebagai seorang guru. Selanjutnya dari sini, disiplin yang sudah kita pelajari tadi itu berasal dari kata disiplina, yang artinya disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini itu adalah nilai-nilai yang universal. Jadi setiap orang itu mempunyai nilai-nilai yang diyakini masing-masing. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Nah, ternyata reward ini atau penghargaan ini juga tidak baik apabila dilakukan terus-menerus. Contoh, si A bisa ngomong 5 tambah 5, 10. Terus kemudian sebagai seorang guru memberikan rewardnya contohnya misalkan memberikan permen. Nah, apabila terus-menerus kita itu memberikan reward berupa permen, lama-kelamaan siswa tersebut akan besar kepala juga. Jadi di dalam teorinya penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi kita itu tidak boleh memberikan reward terus-menerus. Ya, ada sesaat boleh. Terus apa yang boleh kita berikan? Yaitu kata-kata yang baik terhadap siswa tersebut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal yang dimiliki. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kita tidak boleh tuh sebagai seorang guru juga membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Sebagai guru harus semuanya masuk begitu. Nih contoh nilai kebijakan. Nah, kita ambil nilai kebijakan itu dari profil pelajar Pancasila, yang mana pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebijakan
universal yang kita ampu dari profil belajar Pancasila. Nah ini ternyata manusia juga mempunyai kebutuhan dasar. Nah ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ternyata manusia itu bekerja terus kemudian melakukan kegiatan itu adalah seluruhnya itu ada tujuannya. Kalau kita bekerja, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Setiap manusia pasti akan mempertahankan hidupnya. Baik yang ada di desa, kota, ataupun dimanapun pasti akan bertahan hidup. Apa itu untuk bertahan hidup? Yang pertama, manusia itu membutuhkan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja itu? Jadi manusia itu membutuhkan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu 5 kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan. Apa itu penguasaan? Yaitu manusia mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi setiap manusia itu ada kalanya pengen didengar oleh manusia yang lain. Begitu juga dengan anak didik kita. Apabila anak didik kita ingin bertanya atau pengen didengar pada kegiatan pembelajaran, kita sebagai seorang guru harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta didik tersebut. Jangan egois, kalau anak didik kita menyampaikan pendapat, kita tidak menanggapi. Nah itu. Terus yang keempat yaitu kebiasaan. Nah di dalam kebiasaan ini manusia juga harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini, yang terakhir yaitu kesenangan. Nah kesenangan ini manusia itu butuh bermain, terus kemudian butuh humor, tertawa, terus kemudian antusiasme, dan juga butuh healing. Jadi manusia itu butuh berjalan-jalan, misalkan pergi ke pantai ataupun kemanapun, agar kesenangan itu timbul. Karena kodrat manusia itu seperti itu. Nah, di sini sebagai manusia ada motivasi berlaku manusia. Motivasi itu ada 2 macam. Ada motivasi ekstrinsik atau dari luar, ada juga motivasi intrinsik. Apa saja motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar. Contohnya pengen berhasil, pengen menjadi apa, nah itu akan timbul dari dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan yang dari luar. Kalau dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu bisa terjadi. Karena itu adalah motivasi yang dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang pengen berhasil, karena ada imbalannya gede, sehingga termotivasilah untuk berhasil. Dan juga penghargaan dari orang lain. Jadi kita dalam melakukan sesuatu itu ada motivasinya, pengen dihargai oleh orang lain. Hebat. Itu adalah kebutuhan manusia dari kebutuhan ekstrinsik. Nah, di sini yang sudah saya katakan tadi bahwa ada hukuman
ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu adalah hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi di sekolah antara guru dan siswa, apabila kita mau memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi, misalkan kita sudah menyepakati, masuknya ke dalam konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut karena ada hal yang harus dilakukan. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi apabila kita akan konsekuensi itu dihasilkan dari guru itu akan selalu memonitor atau mengawasi murid, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang terakhir adalah restitusi. Nah, inilah yang harus kita lakukan di era sekarang ini, yaitu sebagai guru restitusi. Guru itu harus menciptakan restitusi. Yang pertama, restitusi itu diciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tentunya murid di sekolah kita atau di kelas kita itu banyak sekali kesalahan, contoh menunjuk temannya, atau kemudian mencubir, atau juga mencoret-coret baju temannya. Nah, itu dalam menyelesaikan hal seperti itu harus menggunakan restitusi. Terus kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi dari restitusi ini siswa bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Guru itu harus memiliki atau harus mengetahui posisi kita itu ada di posisi mana selama ini, gitu tuh. Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi 5 posisi guru itu harus kita ketahui bersama. Jadi posisi guru itu ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini kita posisi guru dikontrol sebelah mana. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi siswa tidak memakai atribut, kita sebagai seorang guru memberikan hukuman kepada siswa tersebut, suruh hormat bendera selama 1 jam. Nah, kita sebagai seorang guru di sini termasuk ke dalam hukuman atau membuat rasa bersalah, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu karena siswa ini tidak memakai atribut. Seorang guru ngomong, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini posisi guru sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, ayo dong, karena tidak pakai atribut nih siswanya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa lain kali. Nah, ternyata kata-kata ini juga adalah posisi kita sebagai seorang guru nih, sebagai
teman. Yang terakhir, yang keempat nih, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sama, ini juga sebagai pemantau. Jadi melihat nih siapa aja si A nggak pakai itu atribut, langsung ditegur, kamu ini sudah melanggar. Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi seorang guru itu, apakah apabila ada siswa yang tidak pakai atribut lengkap satu upacara, berarti kita itu harus menanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi langsung jangan sampai langsung kita menjas siswa tersebut bersalah. Kita harus tahu dulu kenapa siswa itu tidak pakai atribut, entah itu karena basah atau hilang. Jadi kita harus tanyakan dulu tuh kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti siswa menjawab. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Setelah siswa menjawab, terus kemudian kita sebagai seorang guru bagaimana memperbaiki kesalahanmu, dan siswa akan timbul sendiri jawabannya dari dalam diri sendiri. Nah ini posisi guru sebagai manajer. Nah, disarankan kita itu dan harus sekarang itu guru itu adalah sebagai seorang manajer. Jangan sampai seorang guru itu sebagai teman. Kalau dulu memang harus sebagai teman. Tapi setelah temannya itu misalkan gurunya tidak ada, akan siswa tersebut yang dijadikan teman itu akan kehilangan seorang sosok guru tersebut. Jadi akhirnya guru itu sekarang harus menjadi seorang manajer. Nah ini posisi kontrol apakah aku. Silakan kita baca bareng-bareng. Nanti kita bisa memberikan posisi kita sebagai guru itu ada di mana. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ada di mana? Pemantau, merasa bersalah, penghukum, teman atau manajer? Rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, betul. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, karena apa rencanamu? Jadi akan timbul dari dalam diri siswa sendiri, karena setiap manusia sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan universal sendiri. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah itu sebagai apa posisi guru ini? Teman. Tuh. Kalau ini, kamu tidak pernah mendapat nilai-nilai jika tidak melaksanakan tugas. Sebagai ya, penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Penghukum, karena tidak mendapat nilai. Ya. Nah, oleh karena itu setelah kita tahu posisi sebagai seorang guru, nah kita harus membuat keyakinan kelas. Kalau selama ini namanya peraturan kelas ya, tapi sekarang kita harus membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti di semester baru ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sama nggak dengan peraturan? Ya, sama nggak dengan peraturan? Hampir sama. Akan tetapi di dalam keyakinan kelas itu akan lebih universal, karena dimasukkan nilai-nilai agama juga dimasukkan. Contoh misalkan jujur, kita harus jujur, itu masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya peraturan saja, misalkan memakai baju nantinya kan hukumannya apa, ada konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan kelas tidak ada konsekuensinya, tetapi konsekuensinya itu adalah hal-hal yang positif. Ya, disiplin keyakinan kelas masuk. Ya, tertuang di dalam peraturan, tapi harus masuk dalam keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti yang kita katakan tadi. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu ya tidak bisa terlihat abstrak. Contohnya berbohong, jujur, baik, itu masuk ke dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal yang menuju kepada profil pelajar Pancasila. Dibuat dalam pernyataan yang positif, harus positif. Tidak boleh ada hukuman. Positif hukumannya. Menghafal juz amma, menghafal surat Yasin, menghafal ayat kursi. Tidak boleh membersihkan WC. Teman dulu harus membersihkan WC. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya sedikit tapi mudah diingat. Tidak boleh banyak-banyak, gitu ya. Maksudnya satu kalimat itu, satu keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak. Kalau kita kan di sini banyak ya, setiap hari Senin harus memakai, nah itu peraturannya seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan dengan kondisi kita, lingkungan kita. Terus selanjutnya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk dari siswa dan guru. Iya, nanti ya bisa setiap kelas membuat keyakinan kelas masing-masing. Akan tetapi di keseluruhan juga kita buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara umum. Jadi di dalam kelas kita bikin keyakinan kelas masing-masing. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita ngobrol dengan siswa. Kata siswanya, Pak Guru, lamun misalkan berbohong ibu guru dari tidak boleh berbohong. Tulis, tidak boleh berbohong. Pak Guru, lamun misalkan orang lo kaos kaki ibu, nah, tulis seperti itu. Nanti akan disimpulkan tuh dalam sebuah satu kesimpulan. Nah ini, seperti ini contohnya. Kita buat nanti ini di awal pembelajaran baru. Setiap siswa itu harus menuangkan keyakinan kelasnya masing-masing. Nanti kita akan ambil tuh keyakinan kelasnya yang baik seperti itu. Dengan cara menuliskan ke depan dengan papan tulis bisa, dengan menggunakan kertas juga bisa, agar pendapat siswa tersebut tertuang atau tertulis. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Setelah keyakinan kelas dibuat, terus kemudian ada sebuah permasalahan yang terjadi. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu harus menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas itu? Contoh, misalkan kemarin ada nih yang bulat, tonjokan. Nah, kita stabilkan, kita panggil, katanya kamu kemarin menonjok. Ditanyakan, kenapa bisa nonjok itu? Kenapa? Nanti siswa sendiri akan menjawab, karena si Ane ngeledek. Seperti itu. Terus kemudian validasi tindakan. Setelah divalidasi tindakan kamu memukul itu baik atau tidak? Pasti siswa akan menjawab tidak baik. Selanjutnya setelah siswa ngomong sendiri bahwa itu tidak baik, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi, bahwa memukul itu tidak boleh. Terus kemudian harusnya bagaimana? Harusnya lebih sabar. Nah, itu dari siswa sendiri. Sehingga nanti ke depannya siswa akan memahami. Nah ini, jadi suatu proses dialog. Nanti segitiga restitusi itu dalam pelaksanaannya oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, terus yang kedua,
Dari segitiga restitusi itu, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini pertama kita itu sebagai seorang guru setelah mengetahui permasalahan, jawabannya seperti ini. Kata-kata seorang guru, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini distabilkan dulu identitasnya. Bahwa misalkan, saya jadi Bapak Guru pengen pernah begitu. Yang kedua yaitu dari segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasinya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa? Misalkan si A memukul, tinggal tanya, kamu kenapa? Alasan kamu memukul itu kenapa? Karena itunya dulu ya. Jawabannya seperti itu. Terus kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah dilindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu kata-kata validasi tindakan yang salah nanti apabila ada permasalahan dengan siswa. Nah, kita sebagai seorang guru validasinya seperti ini. Boleh tidak validasinya yang lain? Boleh. Nah, di sini setelah itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, ini kita tanyakan terhadap siswa, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Contoh, tadi siswa menonjok atau memukul. Nah, nilai-nilai memukul itu apa yang sudah dilanggar? Contohnya, tidak sabar. Jadi kita itu harus lebih sabar. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan terhadap siswa. Nah, ini contoh salah satu siswa kita. Nah, ini dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi pertama distabilkan dulu siswanya, ditanyakan dulu kenapa, terus kemudian setelah itu ya bentar saya tayangkan dulu. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan kelas.
Nah, seperti itu. Ya, seperti itulah contohnya mendefinisikan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang ada pada siswa. Ya, selanjutnya yaitu penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah itu mungkin itu bisa saya sampaikan pada diseminasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti ditanyakan. Terima kasih. Kurang lebihnya Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Muftahudin yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa kita pahami dan kita bisa diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Baiklah, mungkin setelah tadi disampaikan materinya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Silahkan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya pemirsa, yang saya tanyakan di sini, apa saja 5 posisi seorang guru? Ya, terima kasih. Sekalian dijawab atau nanti dulu kau? Langsung pertanyaan selanjutnya aja ya. Ya, baiklah. Jadi sekalian biar pertanyaannya dijawab sekaligus karena untuk mempersingkat waktu. Ya. Ada lagi? Mungkin ada lagi, silakan. Ya. Dari depan. Boleh. Ya, silakan dari belakang dulu. Dari belakang. Ya. Terima kasih. Tadi kan ada konsep segitiga restitusi. Ya. Saya belum paham mengenai segitiga restitusi. Ya. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi tersebut? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru Masud. Selanjutnya silakan ada lagi. Terima kasih kepada Kak Uferi yang sudah memberikan kesempatan. Saya akan bertanya, yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa guru itu sebagai posisinya ya, posisi penghukum ya. Nah, yang saya tanyakan untuk kelas 2 apa ya, bagusnya ke murid itu bagaimana gitu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Irom yang sudah bertanya tadi bagusnya guru itu yang bagaimana? Bagaimana apanya itu maksudnya ya? Oh, hukumnya. Oke, nanti akan dijawab oleh langsung sama Bapak Devta. Jadi ada 4 pertanyaan. Mau langsung dijawab semua ya sekaligus. Ada satu lagi yang mau bertanya. Ya, silakan. Saya masih belum paham Pak tentang masalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu yang seperti apa dan konsekuensi itu yang seperti apa? Terima kasih. Terima kasih.
Iya, terima kasih kepada Ibu Rita, singkat jelas padat pertanyaannya. Ya, konsekuensi itu apa? Ya, saya serahkan untuk Bapak Pemerintah untuk menjawab dari 4 pertanyaan. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan terhadap diseminasi saya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang posisi guru. Jadi posisi guru itu, kita sebagai seorang guru itu mempunyai beberapa posisi yang kita ketahui, yang kita harus laksanakan, yaitu yang pertama yaitu penghukum, yang kedua posisi membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dan penghukum itu sudah kita berikan contoh yang tadi, yaitu memberikan hukuman. Hukuman itu langsung begitu terhadap siswa, langsung dihukum pada waktu itu. Misalkan siswa itu melanggar salah satu keyakinan kelas, langsung dihukum. Nah itu sebenarnya sebagai penghukum itu tidak boleh, dan juga sebagai membuat rasa bersalah tidak boleh. Sebagai teman, sebagai pemantau, yang kita harus lakukan sekarang ini, guru itu adalah sebagai manajer, agar pembelajaran dan juga pembuatan budaya positif di sekolah itu lebih berarti terhadap siswa, sehingga siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi 5 posisi guru itu, yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu Pak ya, untuk itu ya. Terima kasih Pak. Yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap siswa. Adapun langkah-langkahnya segitiga restitusi itu sehingga permasalahan siswa itu selesai, yang pertama harus menstabilkan identitas dulu. Jadi identitasnya distabilkan dulu. Yang tadinya marah-marah atas gulat atau setelah memukul atau setelah itu, sehingga distabilkan dulu, tenang seperti itu. Terus kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Nah, tindakannya itu baik atau tidak, sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Nah, setelah tahu bahwa tindakan itu tidak baik, nah harus kita larikan kepada nilai-nilai yang universal tersebut. Sehingga setelah dilarikan kepada keyakinan universal, nah kita bisa menanyakan keyakinan baik atau tidak apabila melakukan hal seperti itu, sehingga perilaku siswa menjadi baik kembali. Mungkin itu. Iya, untuk jawabannya. Terima kasih. Terus kemudian pertanyaan dari Ibu Iro, yaitu bagaimana baiknya posisi guru apabila berada di kelas 2 posisi. Nah, penghukum. Nah, kalau sebagai penghukum, memang kalau flashback ke zaman dahulu, guru itu identik dengan penghukum zaman dulu, Pak. Tidak bisa baca kata kentung langsung. Ya, sekarang itu tidak boleh untuk melakukan hukuman seperti itu. Dan kita juga dianjurkan posisi kita itu sekarang ini sebagai manajer. Terus kalau misalnya dia siswa yang berbuat salah, ya, kalau ada siswa yang berbuat salah, kita harus menggunakan segitiga restitusi yang tadi. Jadi kita panggil siswanya, kita tanyakan kenapa berbuat seperti itu, kalau berbuat seperti itu baik atau tidak. Terus kemudian setelah mereka jawab atau tidak baik, harus bagaimana. Nah, nanti timbullah di situ bahwa melakukan hal itu tidak baik, sehingga siswa itu lain kali tidak akan melakukan lagi. Begitu. Jadi ditanya siswa, pagi-pagi datangnya bagaimana? Bangunnya lebih pagi. Terus kemudian tidurnya tidak boleh malam. Nah, nanti akan siswa paham sendiri, sehingga siswa itu akan melakukan dengan sendirinya begitu. Begitu Bu.
Iya, sekarang tidak boleh siswa itu dimarahin, dihukum, itu tidak boleh. Kan ya, udah ngomong nih, kalau mau belajar juga ngobrol. Itu kan besok ulang lagi, besok ulang lagi. Nah, apabila seperti itu, di awal pas pada waktu masuk, kita harus membuat keyakinan kelas dengan siswa. Yuk, kita kesuk gawe keyakinan kelas ke. Keyakinan kelas apa? Biasa ngobrol kok. Kan dari siswa, ibu nama ngobrol itu primer. Nah, ngobrol tidak boleh. Nanti pada waktu siswa ngobrol, ingat keyakinan kelas kita. Pasti akan sepakat nanti itu. Jadi tidak boleh, oh sini ngobrol. Enggak, jangan seperti itu. Tinggal diomong saja, ingat keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Jadi kalau hukuman itu bersifatnya langsung, pada waktu itu melanggar langsung dihukum tanpa adanya kesepakatan dulu dengan orang lain, dengan siswa. Pokoknya terserah gurunya, hukumnya apa? Gitu. Itu adalah hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah hasil kesepakatan bersama. Contoh, misalkan apabila bajunya dikeluarkan, diapakan, gitu. Membersihkan WC boleh nggak? Jangan sekarang. Tapi harus hukumannya yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan menghafal surat-surat pendek ataupun dengan menghafal proklamasi atau apalah gitu ya, sifatnya positif. Mungkin itu. Ya cukup, terima kasih semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Prof. Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya ya. Selanjutnya acara yang terakhir adalah acara penutup, di mana acara ini kita akan bersama-sama penutupan ini yaitu membaca surat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya sebagai pembicara, bila ada kata-kata yang salah disengaja maupun tidak, mohon dimaklum dan dimaafkan. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus, tadi Bapak melihat Agus memakai sandal ke sekolah. Menurut ingatan Agus, sudah berapa kali ke sekolah memakai sandal? Sudah 5 kali. Nah, memakai sandal itu suatu kesalahan atau bukan? Iya, Pak. Baik Agus, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Agus? Setuju. Agus, ayo kita cari solusi bagaimana supaya kedepannya Agus ke sekolah memakai sandal. Nah, kenapa sih Agus sering pakai sandal kalau ke sekolah? Karena sepatu saya basah, Pak. Mungkin minggu sore jadi basah, Pak. Akhirnya tidak perlu, Pak. Nah, Agus tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Tahu, Kalau memakai sandal ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, tidak? Tidak, Pak. Nah, menurut Agus, keyakinan kelas kita apa yang sudah Agus langgar? Disiplin, Pak. Menurut Agus, disiplin itu penting tidak buat Agus? Untuk, Pak, ke sekolah itu harus pakai sepatu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Pak. Karena dengan disiplin akan menimbulkan rasa percaya diri, Pak. Betul, memakai sepatu itu penting karena disiplin berpakaian itu
menyebabkan terhadap lingkungan sekitar akan pentingnya berdisiplin. Iya Pak, saya mohon maaf karena saya sering memakai sandal ke sekolah. Saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Ya, Agus, itu adalah sikap yang sudah baik dengan meminta maaf. Menurut Agus, apa yang akan Agus lakukan supaya ke sekolah memakai sepatu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saya akan mencuci sepatu pada pagi hari agar sepatu yang saya cuci dapat kering pada sore hari. Agar pada waktu hari Senin sudah memakai sepatu Pak. Baik Agus, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan memantau terus agar Agus ke sekolah memakai sepatu. Sekarang silakan Agus kembali ke kelas ya. Terima kasih Agus. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Firmansyah, kelas 5. Terima kasih Pak. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Dan saya akan mencuci sepatu pada pagi harinya agar pada sore hari sepatu saya kering dan dapat dipakai dan dapat memakai sepatu pada waktu sekolah. Nah Uut, tadi Bapak melihat Uut marah-marah kepada Silvi. Menurut Uut, kenapa Uut marah-marah ke Silvi? Nah, Bapak juga kalau di posisi Uut sama akan marah-marah juga. Nah, Uut kita cari solusi bersama-sama ya. Kenapa Uut marah-marah dan sampai menggebrak meja? Nah, kenapa? Uut tahu menggebrak meja itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Pak. Menurut Uut, keyakinan kelas apa yang sudah Uut langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Menurut Uut, menghormati antar teman itu penting atau tidak buat Uut? Jadi menurut saya jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang belajar. Harus lebih sabar, Pak. Nah, apakah Mang Uut bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan Uut lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman yang jelek, maka saya akan melaporkan ke Bapak Guru. Ya, tepat sekali tindakan Uut. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Mang Uut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ofiatur Rahmat, kelas 5. Terima kasih Pak, saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman saya harus banyak bersabar dan menghormati teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti apabila kalian sudah melaksanakan pembelajaran, ingat dengan keyakinan kelas. Iya, jadi keyakinan kelas itu dibuat antara Pak Guru dengan kalian. Nah, nanti kalian menuangkannya di kertas yang sudah Pak Guru siapkan. Kelas ini ya. Nanti kalian setelah menulis
sudah Pak Guru siapkan. Satu-satu semua ya, beraturan. Mulai dari sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah situ. Harus ditempel di sebelah sini. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana cara membuat keyakinan tunas? Nanti kalian tinggal membuat dan tuangkan di sini. Contoh salah satunya, tidak mencontek pada waktu ulangan. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Baik, Pak Guru bagikan dulu ya. Ya, kertasnya. Sudah selesai? Sudah, silakan ditulis. Isma ditulis di sini. Awas jangan sampai kembali ya, bawa belakangnya ada buat menempelnya. Itu di atas apa? Silakan boleh nggak apa-apa. Nomor, tulis aja ya. Iya tulis aja tulis. Dibuka itunya. Ya, yang sudah dibuka. Ya, tempel di sini. Tempel di sini. Nah, oke, sip. Terima kasih. Lanjut. Ya. Sini sampingnya terus. Nah, ya, wis. Tempel sebelah sini. Nah, gantian ngantri. Nah, sip. Terus ngantri. Ya, terus. Ganti cabut. Ya, sip. Nah, ya, kalau sudah duduk. Udah semua? Irfan durung ya ditambahin. Udah, Irfan belum? Ada lagi siapa belum? Siapa lagi yang belum? Udah? Ya, terima kasih silakan sini dulu. Ya. Nah, inilah hasil dari keyakinan kelas yang kita buat. Semuanya sudah menuliskan di sini. Terima kasih ya semuanya. Nanti akan Pak Guru tulis semuanya ke dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, jangan sampai kalian melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kan menandatangani keyakinan kelas. Oke, nanti Pak Guru pakai satu-satu. Kalian maju ke depan. Afika. Tanda tangan ya. Ya. Tanda tangan. Ahmad Saiful Bahri. Ya. Biar nggak apa-apa yang dimana aja. Ameliana Putri. Ya. Dava. Mila. Ya, Suci. Ayo. Ya, Zahra. Oke, terima kasih ya semuanya sudah menandatangani keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Usman Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Amelia Sakitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sifri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Ibnu Hafiz.
Karena ada keyakinan kelas. Bahagia sekali karena ada keyakinan kelas. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting sekali karena ada keyakinan kelas. Penting sekali bagi keyakinan kelas. Sangat penting sekali karena ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting untuk siswa. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat menumbuhkan rasa saling menghormati. Karena saling menghormati dan menghargai. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat menghargai orang lain.